Teknik review 10 November 2022, kita beralih kepada pound sterling, gold, dan juga crude oil yang sampai saat ini di jam 12 siang saat saya merekam, kondisi mereka sedang mengalami rebound, terutama khususnya untuk pound sterling yang kembali naik di 1.1410 dan khususnya untuk crude oil yang ternyata malah justru mengalami atau stuck di zona support ataupun penurunan. Oke, kita lihat terlebih dulu dari kondisi pound sterling. Saya melihat kondisi daily chart yang kalau Anda perhatikan 3 candle utama di 3 hari terakhir. Ya, long bullish candle, kemudian short body candle, lalu kemudian long black candle. Yang kondisinya sebetulnya kita bisa lihat long black candle kecenderungannya hanya 3/4 dari long bullish candle sebelumnya. Dan 3 candle inilah yang mencerminkan kondisi yang kita sebut evening star. Yang tentunya ini hanyalah sinyal untuk terjadinya penurunan kembali. Dan pastinya dia harus menuju area support, namun hati-hati, area support ini kemungkinan bisa saja melakukan atau terjadi perlawanan. Tentunya kalau memang ternyata terjadi perlawanan tersebut bisa saja terjadi pantulan sehingga harus diwaspadai kemungkinan berbalik arah ataupun terjadi kenaikan. Tapi secara keseluruhan, ya, ini adalah sinyal untuk terjadinya penurunan lebih lanjut. Kembali dengan posisi dari grafik daily chart-nya sendiri, yaitu terkait dengan kegagalan penembusan level resisten yang kita memang nantikan adalah 1.1650. Anda bisa lihat di sini semakin turun low-nya, kemudian 2 hari yang berselang hanya mencapai 1.1598 dan kemarin hanya mencapai 1.1566. So, jika ternyata hari ini tidak terjadi kenaikan di atas 1.1566, maka kenaikan berapapun di bawah 1.1566 adalah sinyal untuk kembali melakukan sell on rally. Nah, ini juga kaitannya dengan posisi yang sangat memungkinkan di grafik H4. Kalau Anda perhatikan kondisinya adalah kemarin terpantul ataupun tertahan di 61.8%. Meskipun dia tidak sentuh secara genap, tapi dia ada jarak sedikit saja. Sehingga kemungkinan sangat wajar kalau kita memperkirakan akan terjadi pantulan ataupun kenaikan dan dia masih tetap dianggap sebagai bullishnya terlebih dulu, namun dengan kondisi candlestick daily yang berada ataupun cenderung menyusun strategi dari evening star, maka pola tersebut hanya akan terjadi pullback lalu kemudian akhirnya tembus 61.8%. Dan itu berarti zona 1.1320 bisa saja ditembus atau diharapkan tembus lebih tepatnya. Dengan demikian, skenario pagi ini yang sempat kami share adalah melakukan sell on rally dengan area kurang lebih di kisaran 1.1425-1445 yang sedikit lagi sudah akan tersentuh karena sampai saat ini hanya masih tertahan di 1410. Lalu kemudian targetnya adalah 1.1365 dan target maksimum adalah 1.1305 untuk mengantisipasi kemungkinan dia terjadi pantulan persis dengan di gambaran daily tali. Stop loss saya gunakan di 1.1505 tapi dengan catatan selama dia tidak tembus 1.1566 atau high kemarin maka dia masih tetap dalam posisi bearish. Di sisi lain, crude oil mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah sebelumnya kembali mengalami kegagalan untuk terjadinya kenaikan di atas level 93. Ya, kita lihat terlebih dulu di grafik daily chart-nya. Setelah beberapa hari terakhir, level tertinggi yang tercapai adalah 93.72 di tanggal 7 November yang lalu. Namun ditutup dengan shooting star, kemudian terjadi penurunan, dan penurunan diikuti juga dengan bearish candle. Sehingga ini adalah kesempatan ataupun peluang untuk kembali mulai penurunan. Tapi hati-hati, kalau kita gunakan Fibonacci retracement-nya, maka kita tarik dari 81.77 sampai level 92.82, maka kemungkinan potensinya 61.8% sebetulnya sudah ditembus. Meskipun demikian, belum confirm bahwa dia betul-betul 100% konsisten ditembus. Artinya kita masih memiliki peluang ataupun harus memastikan kembali satu candle lagi, apakah dia tetap ditutup di bawah 61.8% atau tidak. Jika ya, maka confirm dia akan terjadi penurunan lebih lanjut. Dan itu berarti mengancam level 84.59. Nah, di sisi lain, kalau lihat puncak antar puncak ini, berarti kita dapatkan double top. Dan of course, neckline akan berada di 81.77. Apakah area tersebut akan disambangi atau tidak, semua bergantung dari 1 dan 2 hari ke depan. Artinya hari ini dan juga besok. Apakah dia akan terjadi penurunan di bawah 81? Kalau ya, berarti neckline tersebut bisa ditembus sebagai double top. Dan di grafik keempatnya, kita sudah lihat trendline resisten sudah ditembus. Dan itu juga sudah confirm karena 2 candle berikutnya juga tetap stay di bawah trendline. Sehingga dengan demikian yang kami harapkan sebetulnya pantulan yang cukup normal, yaitu sebagai pullback, ya retest area resisten, dan kemudian
dia langsung kembali rejection sehingga diharapkan terjadi strong rejection hingga akhirnya menekan turun dan tembus 85.48, dan yang paling memungkinkan sebagai target area berikutnya adalah area historical price ini. Sehingga kalau kita perhatikan area tersebut akan berada di kisaran 82.67. Apakah bisa atau mampu terjangkau atau tidak? Ya mungkin saja, karena strong evening star biasanya berarti strong pressure ataupun strong penurunan. Nah, dengan demikian, strategi yang paling layak untuk dilakukan adalah melakukan sell on rally kisaran 86.50 ataupun 86.80. Dan kemudian target optimal di 84.50, yang terdekat adalah 85.50. Sementara stop loss kami antisipasi saja di kisaran 87.80. Nah, terakhir kalau kita lihat dari posisi gold yang ternyata rally bertubi-tubi dalam kurang lebih saya hitung inilah dalam 1 minggu terakhir ya. Kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kita bahas di live streaming tanggal 28 Oktober yang lalu sebelum saya berangkat ke UK, Anda bisa lihat di situ kita sudah membahas beberapa poin utama yang harus menjadi core ataupun pusat perhatian. Salah satunya adalah FOMC yang ternyata memang meskipun mereka menaikkan 75 basis point, fokusnya adalah terkait dengan rencana di bulan Desember. Satu sisi kita juga sudah ingatkan bahwasanya FOMC menyatakan atau dalam hal ini adalah Powell mengatakan tetap terbuka atau mempertimbangkan untuk konsekuensi memperlonggar. Jadi meskipun mereka tetap dalam jalur kenaikan, mereka juga tetap mempertimbangkannya. Itulah sebabnya kenapa dia rally. Dan saat NFP pun kami sempat memberikan video singkat ulasan dari Outlook NFP yang ternyata skenario 1, 2, 3 apapun yang terjadi dia akan tetap rally ataupun rebound, dan persis apa yang terjadi dia break area resisten. Kita lihat dari sisi daily chart. Kondisi tersebut juga memperkuat kemungkinan sudah tembus area resisten trendline dan juga memperkuat kondisi 1617 ataupun 1614 tetap sebagai strong support, dan akhirnya dia tembus. Ada beberapa hal, kalau misalkan kita perhatikan dari kondisi ini, maka kita menganggapnya ini sebagai posisi double top bottom, sehingga neckline 1673 adalah yang paling layak untuk ditembus, dan berarti kelanjutan kenaikannya itu berdasarkan target dari pola double bottom tersebut. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari kondisi falling wedge yang terjadi, maka ini belum selesai. Kemungkinan kenaikannya masih bisa berlanjut. Setidaknya dia kembali menguji level 1729 atau bahkan yang tertinggi berikutnya adalah 1800-an. Tapi jangan dulu ke 1800. Kita perlu melihatnya sebagai kondisi atau konsekuensi dari pola yang bertahap. Yang mungkin kan berikutnya adalah level 1760-an atau 1768 lebih tepatnya. Nah, hal ini tentunya juga diwajibkan untuk tidak kembali tergelincir atau tidak tembus di bawah level 1670 ataupun 1685. Itulah yang harus menjadi indikasi yang kita sesuaikan. Kalau kita perhatikan apakah dia sudah confirm naik menjadi bullish trend, ya tentunya kita lihat 61.8%, 1686 sudah ditembus dan dua candle berikutnya tetap bertahan di atasnya. Itulah yang mengindikasikan emas sebetulnya sudah dalam kondisi bullish trend, sehingga Fibonacci retracement berikutnya kita bukan tarik lagi dari area top ke bottom, melainkan dari bottom ke top. Dan ini yang saya coba lakukan kurang lebih seperti ini. Dan kita dapatkan pola 50%-nya Fibonacci di 1666 ataupun 1678 sebagai 38.2%. Of course, strong support 61.8%, 1654. Kalau dia tembus lagi di bawah 1654, otomatis juga merubah posisi ataupun merubah kondisi dari trend. Dan 1722 sampai sejauh ini tercatat sebagai tertinggi. So, yang paling juga logis adalah terkait dengan long white candle, teman-teman. Anda perhatikan long white candle di sini tanggal 18 atau 8 November lebih tepatnya berada di level 1716 tertinggi dan terendah 1664. So, selama penurunan ini, meskipun dengan shooting star yang biasanya mengisyaratkan terjadi penurunan ataupun reversal, penurunan tersebut bisa saja diasumsikan sebagai retest ataupun pullback kalau memang ternyata tidak berhasil tembus zona low 1664.50. Dan 50% dari long white candle berada di 1693.60. So, kita batasi saja area yang sangat efektif untuk support pertama adalah di level ini, 1693, 1697.
Lalu kemudian resisten yang paling efektif juga harus tembus di atas 17.22. Selama keduanya tidak ditembus, maka posisinya dia akan terjebak sideways. Tapi yang paling penting lagi, selama dia tidak tembus ke bawah level 1664, itulah dia tetap dalam jalur bullish. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita pantau lagi dari grafik H4 adalah kondisi yang cukup berimbang. Jadi kalau Anda perhatikan, sejak dia tembus, kemudian dia koreksi, koreksinya sama sekali tidak mencerminkan posisi penurunan yang terlampau jauh, maka kalau kita perhatikan di sini, dia tertahan di 23,6%, berarti dia cukup strong atau cukup kuat. Nah, selanjutnya saya bisa menggunakan Fibonacci extension seperti ini, dan kita dapatkan bahwa kenaikan sampai sejauh ini berada di jalur yang cukup normal, tapi untuk menjadi strong uptrend atau strong rally, maka diperlukan kondisi di mana dia harus tembus level 17.26. Nah, terakhir di grafik H1-nya, koreksi singkat yang kita berharap adalah di 3,82% cukup optimal, atau bisa saja menunggu level 17.16 kembali tembus. So, sampai saat ini bertahan 17.10, saran saya, alternatifnya adalah saat dia confirm tembus 17.16, Anda boleh follow buy, strike list buy, tapi hati-hati, kemarin pun sempat tertahan di 17.22 sebagai false signal. Artinya, Anda harus memastikan, kalaupun Anda follow buy di 17.16, maka target yang paling dekat adalah 17.21 atau 17.20. Dikarenakan 17.22 belum tentu disentuh kembali, atau kalau memang dia berhasil disentuh atau ditembus, maka selanjutnya adalah target ke 17.29 persis yang digambarkan di grafik H4. Nah, terakhir, yang paling ideal adalah zona buy-nya. Kita berharap dia sentuh terlebih dulu, kurang lebih di kisaran ini, teman-teman. Diharapkan sebagai strong support, lalu kemudian terjadi pantulan atau rejection, dan akhirnya terjadi lanjutan kenaikan. Hal ini berdasarkan apa yang terjadi di zonasi ini, teman-teman. Nah, inilah yang mencerminkan peluang selanjutnya, kecenderungannya memiliki pola yang hampir mirip dengan apa yang terjadi di pola sebelumnya. So, strategi yang paling ideal, karena memang nanti malam akan fokus kepada data inflasi, maka diharapkan terjadi correction terlebih dulu, meskipun kalau kita lihat inflasinya cukup tinggi. Jadi kemungkinan posisinya saya lebih berharap akan ada penurunan sampai 1693 ataupun 1696 untuk mendapatkan buy dengan target 17.04 atau 17.10, dan stop loss-nya adalah 16.90 untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dia turun di bawah 16.88. Tapi kalau misalkan dia tembus 17.16, maka prepare strategi saya adalah alternatifnya target sampai 17.22 atau 17.29. Dan kalau memang ternyata masih cukup jauh di atas 17.9, maka target berikutnya masih bisa membumbung lebih tinggi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.